pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tingkat Desa Bunisari dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara menempati mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Lapor, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 tingkat Desa Bunisari siap dilaksanakan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepala, Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan Komandan Upacara bahwa upacara akan segera dimulai. Lapor, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 tingkat Desa Bunisari siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh tim Paskibra dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh tim paduan suara. Buka formasi. Jalan.
Yes, yo. Bola, Sang Merah Putih. Kembali. Yes.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan yang telah gugur mendahulu kita. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Tanpa diucap ulang dan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks proklamasi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindah kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan menekan tombol bunyi-bunyian selama 5 detik. Selesai. Amanat Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Pangandaran, yang saya hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala SKPD, para kabag, beserta seluruh aparatur lingkup pemerintah Kabupaten Pangandaran. Yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, yang saya hormati para camat, unsur muspika, para kepala desa, ketua BPD, LPM dan perangkat desa se-Kabupaten Pangandaran. Yang saya hormati pimpinan partai politik, tokoh presidium, ketua organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali amanat ini selaku insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
ke-78 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah senantiasa berupaya untuk taat dan patuh pada ajarannya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada hari ini seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok desa hingga sudut kota, dari anak kecil hingga orang tua, bersorak-sorai dan gegap gempita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Hari kemerdekaan bukan sekedar upacara seremonial, namun lebih dari itu, Hari Kemerdekaan adalah momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah bangsa. Bahwa untuk mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai pertempuran dan perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan tersebut diantaranya adalah pertempuran Ambarawa, Surabaya, dan peristiwa Bandung Lautan Api. Menjelang hari kemerdekaan, pada bulan Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI didirikan untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI resmi mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai filsafat negara dan konstitusi nasional. Kedua instrumen tersebut sampai hari ini menjadi landasan hukum dan ideologi bangsa Indonesia dalam mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, berdikari, beradab, dan bersatu dalam keberagamaan. Pancasila sebagai filsafat negara pada mulanya dirumuskan oleh 3 tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno secara resmi mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan yang diusulkan oleh IR Soekarno pada prinsipnya merupakan gagasan yang bersandar pada identitas dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Usulan tersebut kemudian diadopsi dan menjadi ideologi nasional Indonesia sehingga setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Proklamasi yang dikumandangkan 78 tahun lalu telah membawa perubahan yang mendasar bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadikan kita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Seperti kita pahami bersama, pencapaian kemerdekaan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah jembatan emas untuk bergotong royong, bergerak bersama, terus melaju untuk Indonesia maju. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berkah kemerdekaan bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah pelaksanaan pembangunan senantiasa berpijak dan sejalan dengan cita-cita yang diamanatkan konstitusi. Syukur alhamdulillah, memasuki usia yang ke-11, Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan berbagai pembangunan baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan bidang lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih maju. Di bidang kesehatan mengupayakan agar masyarakat Kabupaten Pangandaran
dapat memperoleh akses kesehatan secara mudah, murah dan berkualitas. Hal itu telah kami tunjukkan dengan meningkatkan jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Pangandaran. Di bidang pendidikan tinggi, menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat agar dapat mengenyam bangku pendidikan setinggi-tingginya. Sampai dengan saat ini sudah terdapat kurang lebih 3 perguruan tinggi di Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan angka tersebut dapat kita tingkatkan agar dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Di bidang infrastruktur, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembangunan fisik, salah satunya pembangunan jalan lintas pesisir sebagai daerah wisata. Kita tentu harus berbenah dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan potensi dan daya tarik wisata agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Potensi dan daya tarik tersebut harus kita kelola dan optimalkan agar berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah. Jalan lintas pesisir merupakan infrastruktur jalan yang ditujukan untuk mengoptimalkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Panjang jalan ini kurang lebih dari 43 km yang akan menghubungkan beberapa titik objek wisata yaitu Pantai Pangandaran, Pantai Karangtirta, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas sampai dengan Pantai Madasari. Dengan adanya jalan ini maka diharapkan akan berdampak positif setidaknya untuk 3 hal. Kesatu, akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Kedua, akan meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga dapat menciptakan sentra-sentra perekonomian baru. Ketiga, akan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata. Mudah-mudahan jalan lintas pesisir dapat berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berprofesional, pemerintah kabupaten telah membangun mall pelayanan publik dengan menyediakan 95 jenis layanan perizinan dan non-perizinan. Mall pelayanan publik merupakan salah satu terobosan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Karena selama ini paradigma pelayanan seringkali dinilai berbelit-belit, birokratis dan memakan waktu yang panjang. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kami selaku abdi negara untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kemajuan yang kita capai sampai detik ini tentunya merupakan hasil kerja keras kita bersama, hasil dari kuatnya komitmen, sinergitas dan kolaborasi seluruh masyarakat untuk mengisi dan memaknai kemerdekaan sesuai dengan cita-cita bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, sebelum menutup amanat ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan mendoakan kesehatan dan kesejahteraan para pahlawan, sesepuh, bini sepuh, veteran dan seluruh pejuang yang telah berkorban bagi kemerdekaan bangsa ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, rekan-rekan Forkopimda, rekan-rekan pers, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi niat baik dan upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Pangandaran ke arah yang lebih baik. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dilanjutkan setelah amanah Pak Bupati bahwa saya sebagai kepala desa memberikan apresiasi terhadap warga masyarakat dengan kehadiran yang sangat luar biasa. Tetapi yang saya sayangkan, masyarakat tidak semuanya ikut melaksanakan upacara karena ini adalah ketidakkompakan dan ketidaksadaran bahwa kita harus senantiasa kompak melaksanakan memperingati 17 Agustus. Ini ada apresiasi terhadap para pemerintah dari RT yang hari ini kami terima laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan, dan ini merupakan suatu motivasi terhadap semuanya bagi para penyelenggara pemerintahan di tingkat desa Bunisari. Hari ini saya mengapresiasi kepada Bapak RT yang telah mendedikasikan tenaganya dalam rangka memungut pajak PBB yang hari ini dianggap sudah melunasi, maka saya akan panggil dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengakuan saya sebagai kepala desa kepada RT yang sigap hari ini melunasi tunggakan ataupun pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan saya panggil ke depan. Pertama, Saudara Jahidin RT 15 RT berapa? RT 30, mohon maaf. RT 30 kategori lunas PBB tanggal 15 bulan 5 2023. Mohon ke depan. Yang kedua, Saudara Maman kategori lunas PBB tanggal 22 bulan Mei 2023 Cimahi RT 7. Yang ketiga, Asep Jamaluddin 27 bulan 5 2023 kategori pelunasannya Cimahi 08 RT 08. Saudara Idi pelunasannya tanggal 20 bulan 6 tahun 2023 Dusun Cisalak Timur RT 14. Apandi pelunasannya tanggal 17 bulan 7 2023 Dusun Cimini RT 32. Dana 13 bulan 7 2023 Dusun Cisalak Timur RT 17. Aidin 0 RT 19 Dusun Cisalak Barat pelunasannya tanggal 5 bulan 7 2023. Nurdin Cisalak Barat RT 20. Arifin Cisalak Barat sebagai RW itu penarikannya Guntai RW 07. Nuryaman Cisalak Barat RT 18. Tohidin RT 1 Dusun Cicurug. Ade Suryaman Cimahi 06 Dusun Cimahi RT 06. Engkos Kosasi RT 4 Dusun Cicurug. Abdul Majid RT 33 Dusun Cicurug. Nedi Junaidi RT 11 Dusun Cimindi. Solih RT 16 Dusun Cisalak Timur. RT 15 mohon maaf Dusun Cisalak Timur. Silakan ke depan. Tolong sebelah sini Pak. Menghadapnya ke sini. Membelakangi masyarakat. Siap. Kategori lunas di bulan Mei ada 3 RT. Yang pertama Jahidin RT 30 Dusun Salak Timur. Yang kedua Maman RT 7 Dusun Cimahi. Yang ketiga Asep Jamaluddin Cimahi RT 8. Silakan. Ade Suryaman Dusun Cimahi. Engkos Kosasi Dusun Cicurug. Abdul Majid Dusun Cicurug. Nedi Junaidi Dusun Cimindi. Solih Dusun Cisalak Timur. Terima kasih
atas pengabdian Bapak RT semuanya. Yang lain pun bukan tidak akan melunasi. Insya Allah cuman ada anu ti payun, anu ti pengker. Ada yang lebih dulu, ada yang di belakang. Semuanya kompak, mudah-mudahan bisa melunasi. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih, silakan kembali. Bendera
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal aslam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adhilna al jannata darus salam tabaruk rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabatal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tingkat Desa Bunisari telah selesai dilaksanakan. Pasukan dapat dibubarkan. Kepada tiap-tiap dusun yang mau menampilkan kreasi seninya, boleh ditampilkan di depan panggung kehormatan. Silakan.